Para pemirsa Nang TV dimanapun Anda berada, sore ini untuk kesekian kalinya kami hadir di ruang program dalam sebuah kemasan program Ikhram, sebuah program tentang isian hikmah Ramadan. Berbagai materi subtema yang sudah tersaji. Maka bersama para ustadz pengisi, kita ikuti kajiannya. Para pemirsa Nang TV kembali hadir di hadapan kita untuk menyampaikan pembahasan amalan-amalan kebaikan dalam bulan Ramadan yang lebih mendalam bersama Ustadz Sugio Sarjana Pendidikan Islam. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pemirsa Nang TV dimanapun Anda berada, pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat ini Allah telah berkenan memberikan nikmat yang berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan, dan nikmat kesehatan, sehat jasmani dan sehat rohani. Selawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, dan kepada pengikut-pengikutnya, termasuk kita sekalian. Insya Allah besok pada yaumul qiyamah kita akan mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Nang TV dimanapun Anda berada, pada sore hari ini saya akan melanjutkan dengan materi amalan-amalan kebaikan di bulan Ramadan. Di antaranya yang pertama tadarus Al-Quran, yang kedua sholat tarawih, yang ketiga memperbanyak sedekah, yang keempat mendekatkan diri atau iktikaf, yang kelima melakukan zikir, doa, dan istighfar. Pemirsa Nang TV dimanapun Anda berada, untuk sore hari ini kita akan melanjutkan materi yang nomor 4, mendekatkan diri atau iktikaf. Pengertian iktikaf berasal dari bahasa Arab akafa,
yang berarti menetap. Pengertiannya dalam konteks ibadah dalam Islam adalah berdiam diri di dalam masjid dalam rangka untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan bermuhasabah atas perbuatan-perbuatannya. Iktikaf artinya diam di masjid dengan niat ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Juga berdoa, berzikir, membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Apa tujuan iktikaf? Tujuan iktikaf yaitu berdiam diri di masjid, tidak banyak keluar, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa Nang TV dimanapun Anda berada, iktikaf dilakukan di masjid lebih utama pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ngan Aisyah radhiyallahu anha qalat, idza dakhala al-ashru ahyal lailata wa aiqadha allahu wajata wasatal mizaro. Rawahul Bukhari. Artinya, dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, apabila 10 malam terakhir bulan Ramadan tiba, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghidupkan ibadah malam dan beliau membangunkan keluarganya. Beliau amat sungguh-sungguh dan bersemangat sekali dalam menghidupkan malam tersebut. Pemirsa Nang TV dimanapun Anda berada, melakukan zikir, berdoa, beristighfar, membaca Al-Quran dan mengkaji hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zikir bahasa Arabnya adalah az-zikr, adalah sebuah aktivitas ibadah dalam umat Islam untuk mengingat Allah. Di antaranya dengan menyebut dan memuji nama Allah dan zikir. Zikir adalah satu kewajiban yang tercantum di dalam Al-Quranul Karim. Kemudian bacaan zikir yang utama adalah kalimatut thayyibah, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Sedangkan doa yang paling utama adalah alhamdulillah, segala puji bagi Allah.
Pemirsa Nang TV dimanapun Anda berada, kalimatut thayyibah, kalimat yang baik, apabila diucapkan akhir hayatnya, yaitu kalimatut thayyibah, la ilaha illallah dakhalal jannah, maka orang tersebut akan dimasukkan di dalam surganya Allah. Pemirsa Nang TV dimanapun Anda berada, mari kita memperbanyak membaca kalimatut thayyibah, yaitu kalimat la ilaha illallah. Yang selanjutnya, seorang yang melakukan zikir disebut zakir. Kemudian bacaan zikir diantaranya yaitu kalimat tasbih subhanallah, kalimat tahmid alhamdulillah, kalimat takbir Allahu Akbar, kalimat istighfar astaghfirullah. Maka umat Islam sesudah melaksanakan sholat wajib adalah membaca zikir yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Membaca kalimat subhanallah sebanyak 33 kali. Kemudian membaca kalimat alhamdulillah sebanyak 33 kali. Kemudian membaca takbir Allahu Akbar sebanyak 33 kali. Berjumlah 99. Agar menjadi 100, kemudian ditutup, diakhiri dengan kalimat Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itulah tasbih, tahmid dan takbir yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya, dibaca setelah selesai melakukan sholat wajib. Pemirsa Nang TV dimanapun Anda berada, kemudian firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Ahzab ayat 41 dan 42. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Yang artinya, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang. Inilah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala
memerintahkan kepada orang yang beriman agar ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala setiap saat, setiap waktu. Kemudian ditegaskan lagi, yaitu pada waktu pagi dan petang. Apa? Membaca tasbih subhanallah, maha suci Allah. Pemirsa Nang TV dimanapun Anda berada, kemudian disebutkan di dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd atau Ar-Ra'du ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yang artinya, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, yaitu orang-orang beriman hati mereka tenang dengan mengingat Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah kepada Allah, hatimu akan tentram. Dengan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala setiap saat, hati mereka akan tenang, tentram. Kalau kita yakin, orang yang yakin, orang yang percaya, orang yang beriman pasti dengan ingat kepada Allah dimanapun Anda berada, hatinya akan tentram dan tenang. Kemudian dilanjutkan lagi di dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Aisyah qalat, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadkurullaha ala kulli ahyani, rawahul Muslim. Yang artinya, dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu mengingat Allah pada setiap waktu, setiap saat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, termasuk kita sekalian. Pemirsa Nang TV dimanapun Anda berada, kemudian dilanjutkan firman-Nya Allah di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 186. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'wat da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad
tentang aku? Jawablah Muhammad, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa kepada Allah apabila ia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Pemirsa Nang TV dimanapun Anda berada, ayatnya Allah ini menegaskan kepada umat Islam untuk mendekatkan diri kepada Allah. Allah akan dekat, akan lebih dekat. Kalau kita jauh dari Allah, Allah akan lebih jauh. Maka Allah sudah berfirman, aku adalah dekat. Dekat kepada siapa? Orang-orang yang berdoa, yang memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah permohonannya, permintaannya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa Nang TV dimanapun Anda berada, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u mukhul ibadah. Artinya, doa itu adalah otaknya ibadah. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Tirmidzi. Pemirsa Nang TV dimanapun Anda berada, sekarang doa menurut arti bahasa adalah seruan. Menurut istilah, suatu permohonan atau permintaan dan ucapan dalam hati kepada Allah, itulah arti doa menurut istilah. Doa itu adalah ibadah. Kemudian disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Mu'min, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Inilah ayatnya Allah yang ditegaskan kepada hambanya agar supaya kita selalu berdoa, memohon. Segala apapun kita memohon hanyalah kepada Allah. Insya Allah doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih-lebih pada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan, bagi orang yang melaksanakan ibadah puasa, doanya insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita memperbanyak membaca doa-doa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah doa kita akan didengar oleh Allah dan akan dikabulkan oleh Allah. Permohonan kita insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa Nang TV dimanapun Anda berada, yang selanjutnya, kemudian Rasulullah SAW mengajarkan kepada umatnya adalah membaca istighfar, astagfirullah atau astagfirullahaladzim. Rasulullah SAW
mengajarkan kepada umatnya sehari semalam tidak kurang dari 70. Kemudian hadis yang lain tidak kurang dari 100 kali. Ini Rasulullah dijamin masuk surganya Allah masih banyak membaca istighfar. Apalagi kita sebagai umatnya mestinya harus lebih banyak. Pemirsa Nang TV dimanapun Anda berada, demikianlah pengisian pada sore hari ini tentang adanya amalan-amalan kebaikan di bulan Ramadan yang kita sampaikan pada sampai saat ini adalah ada 5. Yang pertama adalah tadarus Al-Quran, yang kedua adalah sholat tarawih, yang ketiga memperbanyak bersedekah, yang keempat mendekatkan diri atau itikaf, yang terakhir adalah melakukan zikir, doa, dan istighfar. Insya Allah yang saya sampaikan ini kalau benar ini dari Allah Subhanahu wa taala, kalau salah dan kilap adalah dari saya sendiri, mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah, akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasa simpati itulah yang melahirkan kebaikan-kebaikan sikap sosial di antara kita. Apa dan bagaimana kebaikan-kebaikan itu? Hadir di hadapan kita untuk materi Ustadz Sugiarto bulan Ramadan. Program ini disampaikan oleh para ustadz yang sudah hadir di ruang program ini. Selamat sore. Program ini disampaikan oleh para ustadz yang sudah sangat terkenal. Setelah seminggu kita mengikuti program Isian Hikmah Ramadan. Sepanjang masa bagi saudara kita yang tidak mampu. Ibadah puasa menjadi ibadah yang sangat kental dengan membangun sikap solidar. Selama seminggu kita Dawa cari jadi kita ya. tak terasa 2 minggu ini telah hadir di ruang program kita. Sebuah sama TV dimanapun Anda berada. Setelah beberapa hari kita mengikuti menjalani Setengah.